Malam itu, Lisa berdiri kaku di depan kamar ayahnya. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Sosok yang selama ini ia panggil ayah, ternyata bukan manusia lagi, melainkan arwah Pak Jalil, tetangga lama yang telah meninggal beberapa bulan lalu. Arwah itu merasuki tubuh ayah Lisa, menatapnya dengan mata kosong dan suara lirih yang memanggil-manggil nama seseorang. Dengan panik, Lisa berlari ke ruang tamu, mengambil kunci cadangan dari laci dapur. Tangan gemetar, ia berusaha membuka pintu depan yang entah sejak kapan terkunci dari luar. Begitu berhasil keluar, ia berlari tanpa alas kaki ke halaman. Lalu segera menelpon Robi, abangnya, yang duluan meninggalkan rumah setelah mengetahui ayah mereka dirasuki. Robi yang menerima telepon Lisa, langsung menyalakan motor dotnya dan memacu kendaraan secepat mungkin. Wajahnya tegang, pikirannya dipenuhi rasa cemas tentang kondisi adiknya dan misteri yang belum selesai tentang kematian Pak Jalil. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar. Terbaik kalian teman-teman. Di malam yang sama, arwah Pak Jalil meninggalkan tubuh ayah Lisa dan mendatangi rumah Pak Rungkad, sahabat lamanya semasa hidup. Pak Rungkad yang tengah tidur mendadak terbangun ketika mendengar suara lirih memanggil, "Rungkad, tolongin Kad." Ia melihat sekeliling kamar, namun tidak menemukan siapapun. Suara itu begitu jelas, seolah berasal dari dalam pikirannya. Sementara itu, Elin, wanita misterius yang belakangan dikenal sebagai Dewi, juga mulai diteror oleh arwah Pak Jalil. Elin adalah dalang di balik kematian Pak Jalil. Ia menyuruh seorang bodyguard untuk meracuni Pak Jalil demi menutupi identitas aslinya. Ia adalah Nona Elin, wanita manipulatif yang mengubah wajahnya dan identitasnya menjadi Dewi, agar bisa menikahi Bang Topan, anak angkat Pak Jalil. Ia berusaha menyampaikan kepada geng 4G, kelompok sahabat lamanya, bahwa Dewi adalah Elin yang menyamar dan bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Dengan bantuan Pak Rungkad dan Robi, arwah Pak Jalil mulai mengungkap satu persatu petunjuk kepada geng 4G. Mereka mulai menyelidiki masa lalu Dewi dan menemukan bukti-bukti mencurigakan. Lisa yang masih trauma perlahan mulai pulih dan membantu dengan ingatan yang ia punya selama tinggal bersama ayah yang dirasuki. Kebenaran akhirnya terkuak. Dewi alias Elin ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana. Bang Topan merasa dikhianati dan hancur. Dunia setelah kebenaran tersampaikan, meninggalkan pesan kepada Lisa dan Robi, "Terima kasih telah membantuku pulang." Beberapa hari setelah pemakaman ulang Pak Jalil secara layak, Lisa mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah tua. Dari salah satu cermin, muncul bayangan samar seorang wanita yang tidak dikenalnya. Suaranya bergetar saat berkata, "Kalian hanya membuka satu pintu, tapi masih ada banyak rahasia yang tersembunyi." Lisa terbangun dengan keringat dingin. Ia segera menghubungi Robi, yang kini tinggal bersamanya. Bersama, mereka menyelidiki rumah tua dalam mimpinya, dan akhirnya menemukannya di pinggiran desa, sebuah bangunan kosong yang dahulu dikenal sebagai rumah sakit jiwa tak berizin, tempat Elin pernah dirawat sebelum menghilang dari catatan penduduk. Di sana, mereka menemukan dokumen kuno, foto-foto, dan sebuah rekaman suara yang berisi pengakuan Elin. Namun yang paling mengejutkan adalah catatan harian milik seorang dokter bernama Dr. Ghani, dokter pribadi Pak Jalil, yang ternyata juga menjadi bagian dari konspirasi besar yang melibatkan banyak tokoh di desa mereka. Malam-malam di desa menjadi mencekam kembali. Beberapa warga mulai mengalami kerasukan. Bukan oleh arwah Pak Jalil, tapi oleh entitas lain yang lebih tua dan lebih kelam, yang selama ini tersegel di rumah tua itu. Kini, Lisa dan Robi harus kembali menyatukan geng 4G, tapi kali ini bukan hanya untuk mengungkap rahasia, melainkan untuk menghentikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dendam, sebuah kekuatan gelap yang telah menunggu puluhan tahun untuk bangkit kembali. Dan semua itu dimulai dari kematian Pak Jalil. Angin berdesir dingin di halaman rumah tua itu saat Lisa, Robi, dan Pak Rungkad berdiri di depan pintu yang hampir lepas dari engselnya. Aroma lembab dan tanah basah menyeruak dari dalam.
seolah tempat itu belum pernah tersentuh manusia selama puluhan tahun. Robi menyorotkan senter ke dalam, memperlihatkan lorong sempit penuh debu, coretan aneh di dinding, dan bekas-bekas lilin yang telah lama mati. "Ini tempat dari mimpiku," bisik Lisa, menggenggam lengan Robi erat. "Di dalam, ada sesuatu yang belum ingin ditemukan." Mereka melangkah mesak. Langkah kaki mereka bergema pelan, seolah rumah itu menghela napas. Di ruang tengah, mereka menemukan sebuah altar kecil dengan foto-foto lama, termasuk satu yang membuat jantung Lisa berhenti sesaat. Foto Ellen saat muda, mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Di samping seorang wanita tua dengan mata hitam legam. Pak Rungkat mendekat dan membaca tulisan di bingkai altar. "Untuk penerusku, jangan biarkan segel terangkat sebelum waktunya." Lisa memegang foto itu, dan tiba-tiba terdengar suara mendengung dari balik lantai kayu. Mereka membongkar papan lantai, dan di bawahnya tersembunyi sebuah ruang rahasia. Di dalam ruang itu, ada peti besi besar yang terkunci dengan rantai dan segel kuno bertuliskan aksara Jawa. Entah karena dorongan rasa penasaran atau kekuatan yang lebih besar, segel itu mulai retak seiring kedatangan mereka. Suara seperti bisikan ribuan orang menggema pelan. Pak Rungkat mundur, wajahnya pucat. "Ini bukan arwah biasa. Ini leluhur pelindung desa yang dikutuk, disegel oleh kakek buyut kita." Namun semuanya sudah terlambat. Sigel itu Peka Seketika. Angin ribut muncul dari ruang bawah tanah, memadamkan semua cahaya. Tiba-tiba, dari dalam peti, muncul sosok tinggi berselubung kain gelap, Banyu Wening. Arwah kuno yang pernah dianggap dewa oleh warga desa, tapi disegel karena haus darah dan kekuasaan. Suara berat menggema dari tubuh hitam itu. "Aku telah menunggu kalian. Darah dari garis Jalil, darah yang akan membangkitkanku sepenuhnya." Lisa pingsan. Robi menariknya keluar sekuat tenaga bersama Pak Rungkat. Namun langkah mereka terhambat oleh bayangan-bayangan yang mulai merayap keluar dari rumah tua itu. Kegelapan telah bangkit. Dan arwah Pak Jalil mungkin belum sepenuhnya tenang, karena sekarang tugasnya belum selesai. Lisa terbangun di rumah Robi dengan tubuh lemas dan kepala berat. Cahaya pagi menembus tirai jendela. Ia masih mengingat semuanya, suara arwah Banyu Wening, peti besi yang terbuka, dan bisikan-bisikan gelap yang memanggil namanya. Di ruang tamu, Robi dan Pak Rungkat sedang berdiskusi tegang dengan anggota geng Forji lainnya. Mereka semua merasakan ada yang berubah sejak malam itu. Desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Binatang malam menghilang, dan warga mulai mengeluhkan mimpi buruk yang serupa. Pak Rungkat, dengan mata merah menahan kantuk, berkata, "Banyu Wening tidak bisa bergerak bebas sepenuhnya. Tapi ia sudah lepas dari segelnya. Yang bisa menahannya sekarang adalah pemegang warisan Jalil." Lisa menatap mereka semua. "Apa maksudnya warisan Jalil? Tidak pernah cerita soal itu." Bu Nur menjawab pelan, "Pak Jalil bukan hanya warga biasa. Ia adalah penjaga terakhir garis keturunan pelindung desa ini. Setiap generasi, satu keturunan dipilih untuk menyimpan pengetahuan tentang arwah agung yang tersegel. Tapi sejak kematian nenekmu, warisan itu tidak pernah diturunkan. Dan sekarang, kamu yang harus memikulnya. Tapi aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Robi bangkit. Temukan tersembunyi di bawah ranjang Pak Jalil. Buku itu ditulis tangan, penuh simbol dan mantra kuno. Di halaman pertama tertulis, "Untuk pelanjutku, jika segel pecah, bacalah halaman ini dengan hati bersih. Jangan lawan kegelapan dengan kemarahan." Saat Lisa menyentuh buku itu, bayangan ayahnya muncul dalam sekejap, samar namun hangat. "Ayah," paisik Lisa. Bayangan itu mengangguk, lalu menunjuk ke bagian akhir buku. Sebelum menghilang, di sana tertulis nama 4 tempat suci yang membentuk segel pelindung desa. Tapi 1 dari 4 sudah rusak, dan jika 3 lainnya menyusul, Banyu Wening akan bebas sepenuhnya, membawa kutukan pada seluruh desa. Mereka pun memutuskan untuk menghentikan kebangkitan penuh arwah kuno itu. Mereka harus memulihkan 3 tempat suci yang tersisa sebelum purnama jatuh di hari ke-7, dan waktu mereka tinggal 6 malam lagi. Perjalanan akan membawa mereka ke tempat-tempat terlarang, menghadapi makhluk-makhluk yang telah lama tidur, dan membongkar lebih dalam rahasia masa lalu Pak Jalil.
Namun yang belum mereka ketahui adalah bahwa salah satu dari mereka bukanlah manusia lagi,